Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata pelajaran pendidikan jasmani dan kali ini dengan saya Muhammad Fatur Rizky. Di sini saya akan membawakan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Nah, untuk itu simak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan dalam bentuk file PPT nanti. Nah, oke, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Apakah suara saya juga lancar, tidak putus-putus artinya? Lancar, Pak. Tidak Ya, putus-putus. baik, oke, good. Baik, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, Bapak akan membawakan salah satu materi yang ada pada pendidikan jasmani. Nah, tujuan dari mata pelajaran pendidikan jasmani itu adalah salah satunya untuk mencapai hidup yang sehat. Nah, untuk mencapai kualitas hidup yang sehat itu, kita tidak hanya sebatas melakukan aktivitas motorik saja, aktivitas jasmaninya saja, tetapi aktivitas non jasmani juga kita harus eh, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga dengan demikian tidak kalah pentingnya dalam mata pelajaran pendidikan jasmani itu kita diajarkan untuk mengetahui perilaku hidup sehat supaya kita bisa mencapai tingkat kualitas kesehatan yang sesungguhnya. Jadi di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani itu tidak sebatas untuk hanya mengandalkan aktivitas fisik saja dalam pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, materi ini cukup penting bagi kita untuk kita ketahui, sehingga saya harap anak-anak atau kalian dapat memperhatikan secara seksama. Oke. Nah, apakah gambar di sini sudah dapat Anda lihat? Sudah, Pak. Nah, ini sudah tidak asing ya dengan di mata kalian. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada materi pola hidup sehat ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, kapan terakhir kalian makan makanan kemasan? Anda di nomor satu ini, salah satu yang Bapak tampilkan gambarnya adalah mie instan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan makanan ini dan Anda eh, tidak terlalu lama tidak mengkonsumsi ini. Artinya dalam waktu dekat atau dalam beberapa hari belakangan Anda sudah pasti pernah mengkonsumsi makanan ini. Dan ini merupakan suatu hal yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita di dewasa ini. Nah, yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, fast food, makanan kemasan. Nah, kalian sepertinya sudah tahu eh, melalui berita dari rekan-rekan atau dari cerita-cerita yang kalian dapati bahwa ini merupakan suatu hal yang tidak baik. Apa? Yaitu mengkonsumsi makanan kemasan. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan tentunya akan membawa dampak yang negatif. Tetapi apakah ini merupakan memang benar-benar suatu hal yang harus kita hindari atau tidak boleh kita konsumsi sama sekali akan terjawab di slide berikutnya. Nah, sama halnya juga di nomor 2 ini. Nah, nomor 2 ini apa? Kalian tahu? Boba, Pak. Minuman Nah, ya, boba.
boba. Boba kebetulan ini ada boba dan ada varian-variannya. Mungkin kalian lebih hafal daripada bapak kalian karena kalian apa ya seringlah mengkonsumsi makanan ini fenomena ini. Nah, ya ini juga perlu kalian ketahui bahwa ini adalah suatu hal yang kurang tepat. Nah, pasti ini sering paling tidak Anda pernah kan mengkonsumsi ini. Kalau tidak seminimal mungkin sekali atau dua kali selama Anda hidup. Ya kan? Sejauh ini Anda pasti pernah mengkonsumsi ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ini adalah batas pembuatan atau batas dan juga batas kadaluarsa dari sebuah makanan. Nah, Anda kalau di makanan itu ya selama kemasannya bagus, kemudian tidak ada cacat fisik secara kemasan, mungkin Anda bisa langsung mengkonsumsi tanpa perlu memperhatikan batas akhir dari expired atau kadaluarsa. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita biasakan untuk kita intinya kita membiasakan diri dalam meliterasi. Nah, apa yang ada pada makanan, informasi apa? Kalau di sini disebutkan bahwa informasi tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatan. Nah, untuk lebih jauh nanti juga bisa kalian baca-baca nutrition fact atau informasi gizi yang ada pada sebuah produk makanan kemasan atau minuman kemasan. Nah, yang keempat adalah apa ini? Yo, Mobile Legend, Pak. nah, Mobile Legend. Nah, yang jadi fokus bukan Mobile Legend-nya tapi eh, perilakunya. Nah, kalian itu biasanya begadang melakukan hal-hal yang tidak eh, seyogyanya kalian lakukan di jam-jam tertentu, tapi kalian apa ya melewatkan waktu istirahat kalian hanya untuk bermain hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan kebiasaan yang jadi fenomena yang lazim di masyarakat kita, terutama pada remaja hari-hari ini. Nah, untuk itu ini menjadi gambaran atau ilustrasi saja sebagai pengantar kita dalam menjelajahi slide berikutnya tentang pola hidup sehat. Nah, ini merupakan suatu gambaran sekilas tentang perilaku hidup yang kurang tepat. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, pola hidup sehat itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pola hidup sehat secara jasmani dan pola hidup sehat secara rohani. Nah, ini mohon maaf sedikit tipe ini diabaikan saja karena ini sama dengan tulisan di atas. Nah, pola hidup sehat yang dapat kita peroleh untuk menghasilkan sehat secara jasmani itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, di sini Bapak telah menghimpun 4 langkah yang dapat kita lakukan untuk untuk meraih kesehatan secara jasmani. Yang pertama adalah pola makan yang sehat. Nah, pola makan yang sehat di sini yang dimaksud adalah makan makanan yang bergizi. Nah, makanan-makanan yang bergizi, kemudian eh, tidak memiliki jadwal pola makan yang baik, artinya jangan biarkan perut Anda terlalu lama kosong atau jangan biarkan perut Anda terlalu banyak terisi. Nah, keduanya juga bukan suatu hal yang baik. Jadi Anda perlu menyeimbangkan itu semua untuk mencapai pola hidup sehat dengan pola makan yang sehat. Nah, pola makan ini konteksnya luas. Nah, pola makan di sini yang dimaksud dengan Anda harus benar-benar cermat memisahkan eh, makanan apa yang memang layak untuk Anda konsumsi sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh Anda dan makanan apa saja yang tidak seharusnya Anda konsumsi karena berdampak buruk atau berbahaya bagi kesehatan Anda. Nah, pola makan yang sehat di sini kalau kita kenal adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu ya ada protein,
ada nutrisi yang meliputi zat besi, kalsium dan sebagainya, dan yang terakhir ada susu. Biasanya kelima itu disertai dengan susu. Nah, sebenarnya pola makan yang sehat itu tidak seideal itu. Nah, kalian cukup hanya menghindari makanan-makanan yang tidak terlalu yang tidak artinya yang tidak memberikan dampak yang baik bagi tubuh Anda, dan kemudian atur pola makan itu. Jangan terlalu lama jangkanya, dan jangan juga terlalu pendek atau terlalu sering. Nah, kalau kalian hanya cukup itu saja. Nah, syukur-syukur kalau punya timeline atau ya to-do list yang baik tentang makanan apa saja yang harus Anda konsumsi di hari sekian, harus terpenuhi nutrisi, kalsium, mineral, serat. Nah, itu malah lebih bagus. Tetapi yang perlu kalian ketahui itu tadi, Anda harus bisa memisahkan makanan yang tidak baik untuk kesehatan hidup Anda, dan juga harus mengkonsumsi makanan dengan seimbang. Dalam artian temponya itu teratur. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu minum air putih yang cukup. Nah, ini berkaitan pada slide yang pertama tadi. Nah, yang menjadi kebiasaan anak-anak muda sekarang. Nah, minum minuman air yang cukup. Air yang dimaksud adalah air putih. Nah, air bening sebenarnya, tapi kita sering mengakronimkan sebagai air putih. Nah, ini tentu beda dengan air yang ada di gambar yang kedua ini. Kalau gambar yang kedua ini, air yang sudah dicampur dengan berbagai macam campuran, terutama gula yang sangat tinggi, jadi tidak baik bagi kesehatan Anda. Nah, karena tubuh kita itu kalau Anda tahu tersusun dari 70% air, maka air itu adalah faktor utama yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita kurang dalam mengkonsumsi air, nah tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Nah, kalau kita cukup dalam mengkonsumsi air, itu tubuh kita dapat terhidrasi dengan baik sehingga metabolisme kita juga akan lebih lancar. Nah, minum air itu tidak selalu banyak ya. Artinya minum air yang banyak itu tidak selamanya membuat tubuh kita sehat. Justru minum air yang banyak atau kekurangan minum air itu juga akan memiliki efek yang sama. Nah, kebanyakan minum air akan membuat fungsi filtrasi ginjal kita itu akan bekerja secara berat, sehingga kemudian dapat juga menimbulkan potensi-potensi penyakit yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Misalnya batu ginjal. Nah, batu ginjal itu tidak hanya kekurangan air, tapi juga kelebihan air juga bisa. Nah, jadi Anda harus menyeimbangkan. Cara menyeimbangkannya gimana? Dengan menghitung kebutuhan air kita berdasarkan berat badan kita. Nah, nanti akan Bapak sampaikan rumus dalam menghitung literan air yang harusnya kita konsumsi dalam sehari-hari berdasarkan berat badan dan juga usia kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah melakukan olahraga yang cukup. Nah, olahraga yang cukup adalah olahraga yang tidak berlebih atau tidak olahraga sama sekali. Nah, olahraga olahraga di usia Anda itu hanya cukup melakukan pemanasan, lari-lari, jogging, dan sebagainya, dan sejenisnya. Nah, yang penting Anda itu harus aktif bergerak. Jangan sampai makannya terus, kemudian Anda sering begadang, dan diimbangi dengan tidak melakukan olahraga. Seharusnya Anda harus melakukan olahraga yang cukup. Nah, olahraga itu tidak hanya dalam bentuk permainan cabur, tetapi juga bisa dalam aktivitas, misalnya menyapu lantai, mengepel. Nah, itu merupakan olahraga yang tidak kita sadari, yang terselip dalam aktivitas keseharian kita. Kemudian, hindari kebiasaan buruk begadang dan juga merokok. Nah, ini yang sulit kalian hindari. Ya, kalau sudah kenal game, itu biasanya sampai lupa waktu. Nah, begadang, kemudian sampai larut malam, nah itu merupakan suatu hal yang buruk. Kalau begadang itu kalau Anda tahu,
merenggut usia tua Anda. Artinya begadang itu tidak bisa menggantikan tidur siang Anda. Kalau Anda tidur siang dengan cukup, kemudian Anda boleh begadang, artinya tidak begitu. Nah, tidur siang adalah suatu hal yang berbeda dengan tidur malam, karena tidur malam itu adalah suatu kegiatan yang di dalam tubuh kita itu dapat meregenerasi sel. Jadi kalau sel-selnya itu menumpuk, tidak dapat terregenerasi dengan baik karena Anda tidak tidur dengan waktu yang cukup, nah, lama-kelamaan sel-sel yang menumpuk itu dapat metastasis dan kemudian membentuk salah satu sel kanker. Nah, ini merupakan suatu fakta ya, tidak hanya teoretis. Nah, ini Bapak sampaikan supaya kalian bisa tetap menjaga pola hidup dengan tidak begadang. Sama halnya dengan merokok. Nah, merokok itu sudah banyak kajian-kajian, sudah sering Anda dengar bahwa merokok itu bukan suatu hal yang baik. Nah, kemudian eh, cara meraih kesehatan rohani. Nah, kesehatan rohani itu di samping juga kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga penting bagi kita. Salah satunya ini adalah kita bermain di psikologis kalau rohani ini. Nah, selalu bersyukur, kemudian sabar dan ikhlas, ikut senang melihat orang lain senang. Nah, itu merupakan salah satu kebahagiaan yang membuat kita sehat. Artinya permainan psikologis itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau kita eh, suasananya itu murung, tidak mudah bersyukur, selalu selalu kurang dan tidak merasa cukup, gegabah, gampang emosi. Nah, itu merupakan suatu akumulasi yang dapat mengganggu kesehatan jasmani kita. Jadi, jasmani dan juga rohani harus bisa kita seimbangkan secara proporsional. Oke, next untuk mempersingkat waktu. Kemudian faktor-faktor penghalang pola hidup sehat. Nah, tadi kebiasaan merokok. Nah, kalian harus hindari itu kebiasaan merokok. Nah, merokok karena merokok itu tidak baik. Merokok maupun Anda terpapar asap rokok itu sama-sama buruknya. Jadi, tolong hindari kebiasaan merokok dan juga terpapar dari asap rokok. Kemudian kurang gerak fisik. Nah, itu yang dialami oleh anak-anak muda sekarang. Makanan suka junk food, tetapi kurang aktivitas fisik. Sehingga apa? Akhirnya obesitas. Obesitas itu dapat berkembang menjadi penyakit-penyakit lain. Misalnya, eh, apa gula atau diabetes. Diabetes itu tidak hanya menyerang di usia tua loh. Usia-usia muda juga dapat terkena karena kita tidak imbang antara makanan dan juga aktivitas fisiknya. Kemudian pola makan tidak seimbang yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian hidup sehat itu dapat eh, kita capai hanya dengan 4 kalimat ini. Makan yang pantas, berolahraga dengan teratur, stop rokok dan alkohol, serta mental dan batin tenang dan seimbang. Nah, mental dan batin tenang dan seimbang ini merupakan aspek psikologis atau aspek jasmani yang menuntun kita untuk dapat uh, menjadi insan yang sehat secara utuh. Oke, next. Kemudian dampak yang kurang baik diantaranya adalah dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian dapat terjadi serangan jantung, penyakit mah, kanker paru-paru, kanker hati, dan sebagainya. Masih banyak lagi hal yang tidak bisa Bapak sebutkan, tetapi perilaku hidup sehat itu memiliki dampak yang kurang baik pastinya. Oke. Nah, kemudian mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurangnya Bapak mohon maaf. Dan semoga kalian tetap dalam kondisi sehat. Jangan lupa terapkan apa yang telah eh, kalian dapat pada pagi hari ini. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurangnya Bapak mohon maaf. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.